kudus Tuhan ditinggikan, oh atas segala Allah. Dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Oh datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini, ya ini, dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Oh urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, curahkanlah. Oh ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong, Kau penghibur dan penolong, oh dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Oh urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan sama-sama, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini, ya Bapa, dengan api Roh-Mu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berhari Minggu buat kita semua. Kita percaya di rumah kita masing-masing, kita bisa beribadah secara online, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian kita, karena Allah layak disembah. Haleluya. Dia bertahta atas puji-pujian kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mau bersuka cita, bersorak merayakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh Allah kita Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, tak pernah ku ragu. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh
jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, selamanya. Kemuliaan Tuhan kekal sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Allah satu-satunya sumber pengharapan kita, sumber kekuatan, dan kita hanya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus mengaku kepada Tuhan. Dalam perjalanan waktu, kita boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini. Itu semua hanya anugerah daripada Tuhan. Kita tidak punya bagian dalam hal ini. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun engkau berada saat ini, mari datang sama-sama untuk datang menyembah Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Oh Yesus, I am here because of your grace. I am here because of your love. Thank you, Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today.
Forever I will praise your name. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Bapa, kami datang berterima kasih di hadapan-Mu, sebab Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan. Terima kasih buat umur panjang. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Bahkan Engkau memberikan kami kesempatan untuk bekerja dan melakukan aktivitas kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang menuntun, menjagai, menyertai dan memelihara kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Hanya anugerah-Mu, hanya cinta-Mu Tuhan, hanya kasih sayang-Mu membuat kami hidup sampai hari ini. Kami bisa bernafas, kami bisa memuji Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi di hadapan-Mu. Ketika kami mengingat dan merasakan kasih Tuhan yang begitu agung dan mulia, dengan apakah kami balas kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Dengan apa Tuhan? Kami hanya punya hati yang ingin menyenangkan Tuhan.
yang tetap terus menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami akan tetap bersyukur selamanya di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mengalami kasih Tuhan. Untuk itu kami akan tetap terus menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan tetap terus menjadi kekuatan kami, pedoman kami, pondasi iman kami, supaya kami tetap terus berdiri di masa-masa yang kami akan lewati. Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang setia, yang telah mengikuti ibadah online dari GTI Bukit Zaitun, dimanapun saudara berada. Sangat sukacita pada hari ini, kembali saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam keadaan tubuh yang sehat,
dalam suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Dan saya percaya pada hari ini, saat ketika kita mengikuti ibadah, Roh Kudus hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Roh Kudus akan menyatakan firman Tuhan dan Roh Kudus akan menolong kita masing-masing sehingga membawa saudara-saudara mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa terus buat saudara-saudara agar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan turun atas setiap umatnya dimanapun saudara-saudara berada. Puji Tuhan, meskipun kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, tapi lewat ibadah ini kita boleh merasakan satu perjumpaan lewat YouTube ini, dan saudara-saudara semua boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat satu tema, yaitu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi tema itu adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Efesus kita akan membaca ayat ini, pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki umat Tuhan kuat. Umat Tuhan bukan lemah, umat Tuhan bukan ketakutan, umat Tuhan bukan khawatir, tetapi umat Tuhan kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Coba kita lihat ayat yang lain di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen yang mulai lemah. Banyak orang-orang Kristen yang mulai undur daripada Tuhan. Banyak orang Kristen yang mulai tidak tekun punya persekutuan dengan Tuhan. Dan ini membuat jadi lemah. Kesukaran-kesukaran yang terjadi, yang dihadapi, membuat jadi lemah. Sehingga kalau dulu berapi-api, kalau dulu bergairah, kalau dulu punya semangat, kalau dulu ada kesungguhan hati, tapi pada hari-hari ini rohani sedang mulai menuju ke arah yang dingin, saudara-saudara. Persekutuan dengan Tuhan menjadi sangat berkurang dan akibatnya lemah. Banyak orang Kristen lemah, saudara-saudara, dimanapun. Banyak orang Kristen yang lemah. Tetapi saya percaya, saya yakin setelah saudara mendengar khotbah ini, saudara akan menjadi orang Kristen yang kuat. Sebab ini adalah kehendak Tuhan. Saya dan saudara-saudara semua menjadi orang Kristen yang kuat di dalam kekuatannya. Haleluya. Saudara-saudara, yang paling banyak penyebab dari banyaknya orang Kristen yang lemah, ini harus kita tahu, adalah penyebab yang terbesar adalah ternyata ini tipu muslihat si jahat, tipu muslihat iblis. Tadi kita membaca Efesus 6 ayat yang ke-10. Sekarang kita melihat Efesus 6
ayat yang ke-11, ayat selanjutnya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, dalam ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11, saudara-saudara, dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat. Ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Efesus dan kita semua mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nanti saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Kenapa kita harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Ternyata di situ dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau ayat yang ke-12, sebab peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, kuasa jahat, roh-roh jahat di udara, si iblis tidak akan tinggal diam Bapak Ibu. Dia akan membuat banyak orang percaya menjadi dingin, menjadi lemah. Dan tujuannya jelas kok. Tujuannya adalah supaya banyak orang Kristen yang gugur imannya, supaya banyak orang yang percaya menjadi binasa karena meninggalkan Yesus, karena meninggalkan imannya. Dan senjatanya adalah tipu daya. Senjatanya adalah tipu muslihat. Oleh sebab itu umat Tuhan harus pakai seluruh selengkap senjata Allah, supaya bisa mematahkan senjatanya si jahat. Senjatanya iblis, senjatanya si jahat, itu adalah tipu muslihat. Itu adalah dusta. Saudara-saudara, iblis dengan mulut besarnya, iblis dengan dustanya, rupa-rupanya ini menjadi satu keberhasilan yang luar biasa. Ada banyak orang Kristen yang lebih mempercayai dusta iblis daripada mempercayai Alkitab, daripada mempercayai firman Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Anda dan saya harus lebih percaya apa kata Tuhan daripada apa kata si pendusta itu. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-44, mari kita perhatikan ini. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh sebab itu ingat baik-baik. Senjata iblis yang ampuh, yang dahsyat adalah tipu muslihat. Senjata yang luar biasa dari iblis adalah dusta. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Saya berdoa, jemaat dan umat Tuhan dimanapun saudara berada, tidak ada seorang pun di antara saudara yang terkena dusta atau tipu daya si iblis. Dan saya mau tekankan pada hari ini, saya dan saudara-saudara harus lebih mempercayai Alkitab, harus lebih mempercayai firman Allah di atas segala-galanya. Kalau tidak, kita tidak kuat. Kita menjadi lemah, kita menjadi tak berdaya. Yang pertama adalah yang menyebabkan banyak orang Kristen lemah karena dia percaya akan tipu daya, dusta, tipu muslihat daripada si iblis. Yang kedua, karena apa saudara? Fakta-fakta. Memang kesukaran-kesukaran yang terjadi pada hari-hari ini itu membuat banyak orang Kristen juga menjadi lemah. Ini fakta. Dan Alkitab sudah menubuatkan pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Coba kita lihat nubuatan ini. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau ini ditulis di dalam Alkitab, ini akan terjadi bukan hanya di satu negara. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia atau di negara-negara tertentu atau lingkup yang lebih kecil, kota-kota tertentu. Bukan. Kalau Alkitab menulis, itu artinya akan terjadi secara global. Ini fakta yang terjadi Bapak Ibu. Kesukaran-kesukaran yang ada di hadapan kita. Bahkan hari-hari yang akan datang, bukan hari-hari yang mudah, bukan hari-hari yang gampang untuk dilewati bersama-sama. Kita harus ingat ini, memang sudah ditulis. Akan terjadi masa-masa yang sukar. Dan kita sudah melihat ini terjadi di seluruh dunia. Saudara-saudara, pekerjaan dan keuangan bergejolak. Berapa banyak orang yang punya mata pencarian hari-hari ini kehilangan mata pencahariannya. Disebutkan terjadi PHK dalam beberapa gelombang saudara-saudara. Disebutkan terjadi kesukaran-kesukaran. Pengusaha-pengusaha kecil, UMKM saudara-saudara. Usaha kecil, usaha yang sederhana-sederhana, warung dan sebagainya. Wah, kita sudah melihat betapa sulitnya. Saya pernah mengatakan, saudara-saudara, saya pernah berjumpa mengalami penurunan itu tempat usaha makan sampai 90%. Jadi omset tinggal 10% saja. Bagaimana dengan operasional? Bagaimana dengan karyawan? Bagaimana dengan perputaran keuangan? Sulit. Bapak Ibu saudara-saudara, pemerintah juga berusaha memikirkan bagaimana untuk bisa keluar dari kesulitan ini. Tugas saya dan saudara berdoa ya buat bangsa dan negara ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi itulah yang terjadi. Dan ini semua pandemi. Ya, pandemi. Ini bukan di satu kota, satu negara. Di mana-mana terjadi ini.
Varian-varian baru muncul, ada Delta, ada Alpha, dan sebagainya. Bukan cuma di Indonesia, di mana-mana, di mana-mana. Saudara-saudara, ini yang fakta terjadi, yang sedang terjadi, dan yang ke depan kita masih belum tahu. Apalagi yang akan terjadi. Ini yang membuat beberapa orang jadi lemah. Yang pertama tipu muslihat, tipu daya. Yang kedua fakta-fakta yang terjadi. Dan yang ketiga kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa yang akan dimakan, akan apa yang diminum. Kekhawatiran akan masa depan dan seterusnya. Coba kita baca Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Rupa-rupanya kekhawatiran ini yang menyebabkan banyak orang jadi lemah. Loh, kok bisa khawatir? Karena memang terjadi kesulitan itu. Poin yang kedua fakta. Dan fakta ini menyebabkan khawatir. Apa yang kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami pakai? Tapi kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Bapa di sorga tahu. Kalau saudara memerlukan itu, dan percayalah Dia sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Bapak ibu saudara-saudara, inilah yang menyebabkan orang jadi lemah. Tapi dalam Efesus, seperti tema kita, hendaklah kamu kuat. Saya kuat. Saudara kuat di dalam Tuhan. Mari katakan sama-sama saya kuat di dalam Tuhan. Ya, meskipun saya tidak bisa mendengar, tapi saudara sudah mengucapkan itu. Itulah kata-kata iman. Itulah kata-kata deklarasi kita. Saya kuat di dalam Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, perhatikan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan tidak mampu. Di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita baca Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, saya dan saudara tidak mampu berbuat apa-apa. Kamu kuat, saya kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana untuk kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan? Apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes 15, yaitu carang itu lekat dengan pokok anggur. Kalau carang ini tidak lekat dengan pokok anggur, tidak mampu dia hidup. Jangankan berbuah, hidup aja juga gak mampu, mati. Saya dan saudara-saudara harus tinggal di dalam Tuhan, lekat dengan Tuhan. Mari kita baca Injil Yohanes 15, kalau tadi ayat yang ke-5, sekarang kita baca ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
tinggallah di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, saya tidak berdiri di sini. Di luar Tuhan, semua kita akan binasa. Di luar Tuhan, kita nggak mampu menghadapi hari-hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Ada 4 hal, catat, ingat baik-baik. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan seperti carang lekat dengan pokok anggurnya. Yang pertama, lewat doa. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau saudara belum mendengar khotbah minggu lalu, coba dilihat kembali. Doa itu ada doa dalam bilik. Doa itu ada doa bersama. Doa itu ada doa senantiasa. Lekat terus dengan doa, dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Nyambung hubungan kita dengan Tuhan. Bukan minggu seperti ini atau kita dengar ibadah, kita lekat dengan Tuhan. Terus kemudian kita lepas lagi. Kalau sudah menghadapi pekerjaan atau menghadapi kesulitan, lepas dengan Tuhan. Tidak. Lewat doa kita. Terus punya hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah tidak berdoa Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kedua, firman Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Seringkali lebih banyak berita-berita atau ketakutan-ketakutan atau kecemasan-kecemasan sebagai input masuk lewat mata kita, lewat telinga kita, pendengaran kita, kemudian masuk ke dalam hati kita sehingga membuat lemah. Tapi kalau firman Tuhan itu masuk lewat mata saudara, lewat telinga saudara, kemudian disimpan dalam hati saudara-saudara, lekat di pikiran saudara-saudara, saudara lekat dengan Tuhan, lekat dengan firman-Nya. Yang pertama doa, yang kedua firman. Firman ini harus punya tempat dalam hati kita. Hidup kita tanpa firman Tuhan, kita akan binasa dalam kesukaran kita. Mazmur 119 ayat 92. Saudara-saudara, benar itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan apa yang saudara baca, apa yang masuk dalam pikiran saudara. Kadang-kadang cuma filsafat, kadang-kadang cuma pendapat-pendapat manusia atau kebenaran manusia. Manusia menganggap ini yang benar menurut saya, ini yang benar menurut orang itu, bukan ini yang benar menurut Alkitab. Itu banyak saya dengar, menurut saya yang benar ini, yang lain menurut saya yang benar ini. Pikirannya sendiri, pendapat orang-orang pandai, pendapat orang-orang pintar. Tapi perhatikan, yang nomor satu, firman Allah di atas segala-galanya. Firman Allah harus mendapat tempat dalam hati kita. Simpan firman Allah itu dalam hati kita. Lekat dengan Tuhan, doa, firman, Roh Kudus. Kalau kamu dipimpin oleh Roh Allah, kamu adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Roh Kudus teruslah memimpin hidup kita. Roh Kudus teruslah pegang erat tangan kita. Ada satu pujian yang diciptakan oleh seorang hamba Tuhan, yang saya percaya dengan ilham Roh Kudus.
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari Roh Kudus pegang tanganku. Roh Kudus pimpin aku. Ini lekat dengan Tuhan. Doa, firman Tuhan, Roh Kudus. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mempunyai satu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Jadi bukan apa kata orang, bukan apa yang kita dengar dari orang, tapi saya dan saudara-saudara di dalam segala keadaan ini mengalami Tuhan secara pribadi. Ngalami Tuhan. Apa saudara sudah mengalami Tuhan dalam hidup saudara-saudara? Ada 4 hal bagaimana supaya kita tinggal dalam Tuhan. Yang pertama, doa. Yang kedua, firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus. Yang keempat, punya persekutuan yang manis dengan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Ya, saudara, itu kalau di dalam Tuhan. Caranya sekarang, kalau seseorang di luar Tuhan. Mari kita baca. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Bukan hal yang diremehkan ya saudara-saudara. Karena ini berbahaya. Berbahaya. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan di situ? Dibuang keluar. Seperti ranting yang putus itu. Dan jadi kering. Bukan berhenti di situ saja. Dicampakkan ke dalam api. Wih, api. Ini cerita api neraka loh. Bukan satu hal yang itu nanti-nanti. Itu harus kita pikirkan sekarang. Oleh sebab itu ambillah keputusan pada hari ini. Tinggallah di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Di dalam Tuhan. Jadi di luar Tuhan gak main-main. Neraka. Neraka kekal. Kalau di dalam Tuhan, ingat 4 hal. Doa, firman, Roh Kudus, persekutuan, mengalami Tuhan, persekutuan pribadi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa umat Tuhan harus kuat? Ini poin-poin terakhir. Mengapa saudara dan saya harus kuat? Tantangan bukan tambah gampang Bapak Ibu. Tantangan bukan tambah ringan hari-hari ke depan. Kalau kita enggak kuat di dalam Tuhan, ya gugur iman. Sebab sudah banyak orang yang gugur imannya. Oleh sebab itu, karena ada tantangan, ada kesukaran, saudara harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Yang kedua, kalau saudara lemah, kalau saudara tidak kuat di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Coba pikirkan ini. Kalau saya lemah, kalau Anda lemah, orang-orang di sekitar saudara gak bisa ditolong. Karena orang lemah gak mungkin bisa tolong orang. Orang yang kuat bisa tolong orang. Oleh sebab itu hari ini ayo. Tinggallah dalam Tuhan. Jadilah kuat saudara-saudara. Haleluya.
tantangan yang berat yang akan kita lewati. Dan Bapak Ibu, kalau kita lemah, kita nggak akan mampu tolong orang lain. Saudara harus kuat. Dan kalau kita kuat, Tuhan itu senang loh. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Kuat itu, saya kuat, saudara kuat. Ini dikehendaki Tuhan. Mari kita baca. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Bukan hari ini kuat, besok lemah, kuat, lemah lagi. Tidak, tetap kuat. Ini kehendak Tuhan, ini hati Tuhan senang, saudara-saudara. Dan kerinduan dari Tuhan adalah untuk saudara tetap kuat. Mari kita baca sekarang Yosua 1 ayat 7 dan ayat 8. Perhatikan ayat ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, Yosua dan seluruh keluarganya, bahkan Israel, dan kita juga hendaklah kuat. Bapak Ibu Saudara, meskipun harus menghadapi musuh, tapi kuat, menang, kuat, menang, kuat, menang, kuat, menang. Menghadapi tipu daya iblis, kuat, menang. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dan tak mau lepas kita daripada Tuhan. Tak mau kita tinggalkan Tuhan. Barang sedikit waktu saja kita mau menyimpang dari Tuhan. Oh jangan. Jangan duka citakan hatinya Tuhan. Tetap lekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Haleluya. Kepadanya hatiku percaya. Saudara-saudara, dan itu akan membuat hati kita beria-ria. Bukan gak ada kesukaran, ada. Bukan gak ada kesulitan. Mungkin kita sedang menghadapi hari-hari ini. Tapi Tuhan adalah kekuatan kita. Saya percaya. Saudara-saudara semua punya satu kerinduan yang sama dengan saya. Untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Sarang yang lekat dengan pokok anggur. Tidak lepas, tapi terus lekat dengan Tuhan. Dan saudara akan beria-ria, tersenyum, ada kemenangan, musuh si jahat dikalahkan, pergumulan persoalan saudara bisa atasi karena kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita.
Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan itu kekuatanku dan bersama Tuhan kita gak akan goyah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ya, Tuhan itu kekuatan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari katakan sama-sama saya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi sebagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Lagi ku kan terbang, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara-saudara, siapa yang rindu untuk selalu lekat dengan Tuhan? Taruh tanganmu di dada.
dan berdoalah bersama-sama saya. Katakan, Tuhan Yesus, mulai hari ini saya mau tetap lekat dengan Tuhan, supaya saya kuat dalam menghadapi kesukaran dan hal-hal apapun yang terjadi. Saya kuat di dalam Tuhan. Saya kuat di dalam Tuhan. Deklarasikan itu, saya kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama berdoa. Kami doakan buat bangsa kami, buat negara kami. Kiranya Tuhan buat satu pemulihan itu terjadi. Tak henti-hentinya kami berdoa buat para pemimpin, buat presiden, wakilnya dan seluruh menteri, jajarannya yang sedang bekerja keras untuk menangani pandemi ini, untuk menangani perekonomian di negara kami. Pulihkan Tuhan. Bahkan kepala-kepala daerah yang ada, bahkan pemimpin-pemimpin sampai di pelosok-pelosok negeri ini, Tuhan berikan hikmat, sehingga dengan hikmat itu bisa mengatasi semuanya. Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di kota-kota tempat di mana kami tinggal, di tempat-tempat di mana kami tinggal, damai dan sejahtera-Mu juga dicurahkan, dilimpahkan. Bahkan setiap kami umat-Mu ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Roh Kudus pegang erat tangan kami. Kami tak mampu berjalan sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan di penghujung ibadah ini, hamba-Mu mohonkan kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan datanglah segera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, doa saya dan tim pengembalaan, tim pastori, kiranya semua saudara-saudara kuat di dalam Tuhan. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua
Dan bisa saudara bagikan link ini. Dan kiranya juga menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih juga buat dukungan doa saudara-saudara untuk pelayanan kami sehingga terus bisa terlaksana. Bahkan sampai hari ini, bahkan besok dan terus akan terlaksana karena dukungan doa dari saudara-saudara. Juga setiap persembahan saudara, Tuhan yang membalas dan memberkati dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Haleluya.